bersamamu Tuhan. Bahagia Tuhan akan memegang tangan kita di sepanjang surganya. Itulah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Kita mau katakan haleluya sambil lambaikan haleluya. Aku sadar. Haleluya, beri bagimu. Haleluya, aku sadar. Berpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya, beri bagimu. Haleluya, Hosana, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari kita berikan sorak-sorai, kita berikan sukacita kemuliaan pada Tuhan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan pada akhir-akhir ini senantiasa menuntun hidup kita, yang menyertai perjalanan hidup kita. Karena hanya Dialah yang mengasihi kita, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu mengamini dari tempatnya kita masing-masing, bahwa Allah sungguh dahsyat, Allah sungguh bekerja dalam kehidupan kita. Baiklah, pada pagi hari ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan pewartaan firman-Nya. Biarlah kita boleh percaya bahwa saat-saat ini, di masa-masa sulit yang mungkin kita alami saat ini, hanya Dia yang sanggup menolong hidup kita. Dia yang mengasihi hidup kita, dan Dia senantiasa yang menyertai hidup kita. Gara-gara begitu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Benar Tuhan, Engkau yang memberkati hidup kami. Kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau adalah Allah yang selalu menyertai hidup kami hari lepas hari. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap pergumulan hidup kami, setiap permasalahan hidup kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami tidak ragu lagi Tuhan, untuk kami boleh setia kepadamu, untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan. Tiada yang
Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Engkau yang percaya kepadamu, ya, angkat tanganmu dan katakan bahwa Dia dahsyat. Dahsyat, Dia akan turun tangan, memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu. Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Silakan katakan. Katakan di tempatmu. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan, memberkati. Aku percaya, aku percaya Tuhan ku ajaib, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memulihkanku. Kau turun tangan, menyembuhkanku. Benar Tuhan, kami percaya sungguh bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihiku, bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara hidupku. Engkau yang akan turun tangan melawat pribadi kami, pribadi lepas pribadi di tempat kami masing-masing, memulihkan hidup kami, memberkati hidup kami, dan menyembuhkan kami. Mungkin kami ada yang sakit pada pagi hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, GBI Jemaat Tugu Raya. Kami pada pagi hari ini kami rindu Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan pewartaan firman. Ya bawa hati kami Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Ya pasti karena haleluya. Haleluya. Kita rayakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh melawat kami, Kau sungguh menjamah kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan duduk diam. Kami ingin mendengarkan pewartaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Ogi. Kami buka hati kami Tuhan, kami persiapkan telinga dan hati kami, biarlah setiap pewartaan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya sungguh boleh-boleh menjadi kekuatan bagi kami, sungguh boleh menjadi rema dalam hidup kami hari lepas hari. Kau berkati hamba-Mu yang telah Kau utus, biarlah setiap pewartaan yang disampaikan dari mulutnya boleh merupakan kabar sukacita firman yang boleh daripada-Mu. Kami siap Tuhan untuk kami sambut pewartaan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorak
Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kembali kita boleh bersama-sama berjumpa di dalam acara ibadah online kita. Walaupun kita tidak berdekatan, namun kita percaya hati kita masing-masing dekat. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan hari ini dengan tema kasih yang tak berkesudahan. Kasih yang tidak berkesudahan, saudara-saudara, merupakan sesuatu kata-kata yang indah. Merupakan sesuatu yang luar biasa. Kasih yang seperti ini, saudaraku, yang dikasihi Tuhan, tentu sangat kita harapkan untuk kita nikmati atau kita rasakan di dalam hidup kita. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat berat untuk kita miliki kasih yang tidak berkesudahan ini. Ya, kita rasa-rasanya enggan untuk memilikinya. Kita hanya mau merasakan kasih itu. Tetapi sekali lagi saya katakan, berat atau susah, saudara-saudara. Kita tidak sanggup memilikinya. Mengapa? Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih identik dengan pengorbanan. Nah, kalau berbicara tentang pengorbanan, semua orang berat, saudara-saudara, untuk melakukannya. Ya, kasih identik dengan pengorbanan. Pengorbanan apa, saudara-saudara? Tentu korban perasaan, korban harta, korban uang, korban waktu, korban apa saja, saudara-saudara. Yang namanya korban memang sangat berat sekali. Nah, jujur aja, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mana mau kita mau berkorban sedemikian rupa seperti apa yang kita dengar tadi dalam tema kita, kasih yang tidak berkesudahan. Jujur kita, saudara-saudara, enggak mau kita berkorban. Mungkin baru sekali aja kita berkorban, kita udah ngedumel, udah uring-uringan, omel, saudara-saudara. Seringkali kita berkata, saudaraku yang dikasih Tuhan, sedikit-dikit korban, sedikit-dikit korban. Kita mengeluh begitu, saudara-saudara, ya. Kita mengeluh kenapa kita kok korban terus, mesti korban, mesti korban, mesti korban, sedikit-dikit korban, sedikit-dikit korban, saudara-saudara, ya. Nah, pada kesempatan ini mari kita belajar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita sekarang mau ganti perkataan kita pada diri kita sendiri. Korban kok sedikit-sedikit. Nah, kita mau kata demikian, saudara-saudara. Berkata demikian bahwa kok korbannya kita sedikit-sedikit, saudara-saudara. Ya, kita ubah. Kalau tadinya sedikit-sedikit kita berkorban, sedikit-sedikit kita berkorban, maka saat ini kita mau ganti dengan perkataan, kok sedikit ya kita berkorban, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita mau lihat apa yang terdapat di dalam pembacaan kita tadi. Di dalam Mazmur pasal 40, saudara-saudara, ayat 6 yang berjudul kasih yang tak berkesudahan ini, yaitu demikian. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 40, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-40, ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita, saudara-saudara, tidak dapat menghitung bintang di langit, seperti itulah kasih Allah kepada kita. Kalau kita melihat gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, seperti itulah kebahagiaan yang Allah berikan untuk kita, saudara-saudara. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa kebaikan dan kesetiaan Tuhan kepada kita sungguh tidak pernah habis-habisnya bagi kita. Sampai selama-lamanya, bahkan selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, olehnya mari kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan saat ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Nah, apa yang Tuhan katakan kalau kita lihat di dalam
Yesaya pasal 48. Kita buka di sana. Yesaya pasal 48. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan di sini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Ada janji yang Tuhan berikan, saudara-saudara. Yaitu apa? Sejahtera kita, juga kebahagiaan kita terus akan tidak pernah berhenti. Dan tidak pernah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kering seperti sungai. Kita tahu bahwa ini merupakan sesuatu yang luar biasa, janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita sekalian. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ini mempunyai arti. Yang pertama, saudara-saudara, memperhatikan perintah-perintahku itu berarti mendengar dengan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama belajar untuk kita mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Orang Kristen saat ini nggak serius dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Dulu waktu zamannya kita masih di gereja, kadang-kadang datang ke gereja hanya untuk sekedar, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Saudara-saudara tahu apa yang kita lakukan. Kita cuma numpang tidur di gereja, saudara-saudara. Ya. Nanti saudara-saudara jambul saya kena angin. Oh, salah. Iya, iya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya pendeta perlu penampilan juga ya. Haleluya. Salah. Soalnya saya lihat di kamera itu ada di sebelah kiri. Aduh, luar biasa ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya baik saudara-saudaraku. Ya jadi memperhatikan perintah-perintahnya itu memiliki pengertian mendengar dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya katakan, kita ke gereja ini kadang-kadang nggak serius dengan firman Tuhan. Giliran firman Tuhan disampaikan, ya pendetanya ngomong, berucap-ucap terus, di belakang juga ngomong lagi, saudara-saudara sama-sama khotbah rupanya. Ada yang demikian, ada yang mengangguk-anggukkan kepalanya, saudara-saudara seperti burung kutilang, saudaraku yang dikasih. Amin, amin. Tapi aminnya kadang-kadang ke belakang, saudara-saudara ya. Nah ini seringkali demikian, saudaraku ya. Aduh, luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang demikian mana bisa menerima janji Tuhan untuk bisa memiliki damai sejahtera, untuk bisa memiliki kebahagiaan yang terus dikatakan yang tidak pernah berhenti. Lalu yang kedua pengertiannya, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan adalah orang yang menghargai atau orang yang menghormati perintahnya. Nah, kalau orang yang menghargai dan menghormati perintahnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, berarti dia akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pemberi perintah. Nah, kalau pada saat ini Tuhan memberi perintah kepada kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka saudara-saudaraku ketika kita sungguh-sungguh memperhatikan, mendengar dengan sungguh, dan menghormati serta menghargai perintahnya, maka kita akan melakukan dengan segenap hati, saudara-saudara. Di dalam Mazmur pasal 112 ayat 1 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Orang yang sungguh-sungguh, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang mau apa? Mendengar dengan sungguh-sungguh dan menghormati atau menghargai perintah Tuhan, maka saudara-saudara dia sangat suka dan mau melakukan perintah itu. Nah, disitulah janji Tuhan yang Tuhan genapi. Maka kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu, saudara-saudara, akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi mari kita bersyukur. Kalau janji Tuhan yang Tuhan berikan, pasti Tuhan akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Tuhan yang sungguh-sungguh mampu melakukannya. Kalau kita baca, saudaraku yang dikasih Tuhan,
di dalam pembacaan kita lihat lagi di sana, di dalam Mazmur pasal 117, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Yang kedua, sebab kasihnya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, janji Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara. Karena dia, saudara-saudara, mengasihi kita. Kalau dia mengasihi kita, maka dia sanggup melakukannya, saudara-saudara. Kasihnya itu hebat bagi kita sekalian. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh, ya saudara-saudara, mau melakukan perintah Tuhan. Hari ini, saudara-saudaraku, mari kita mau sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Karena kita meyakini bahwa kasihnya Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita. Dan kasihnya itu tidak berkesudahan bagi setiap orang yang melakukan perintahnya. Amin, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara selanjutnya dikatakan, bukan hanya sekedar kasih, tapi juga Tuhan kita memiliki kuasa. Kalau kita baca di dalam Efesus kita lihat saudara di sana, Efesus pasal 1 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Luar biasa. Janji Tuhan pasti kita, saudara-saudara pasti kita peroleh. Karena Tuhan kita bukan hanya sekedar Tuhan yang memiliki kasih. Yang seringkali saya khotbahkan. Bukan hanya Tuhan yang memiliki kasih, tapi Tuhan kita juga Tuhan yang memiliki kuasa. Dan Tuhan yang memiliki kuasa itu, saudara-saudara, pasti dapat dilaksanakan dan dapat kita terima dengan sepenuh hati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mau dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan supaya kasih setia Tuhan itu sungguh-sungguh kita peroleh. Kasih yang tidak berkesudahan itu boleh menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya. Hari ini kita sekalian tentu rindu sekali lagi untuk memiliki kasih yang tidak berkesudahan. Siapapun kita, saudara-saudaraku, ya, kita butuh kasih itu. Kasih manusia terbatas. Kasih manusia adalah sementara. Kasih manusia tidak selama-lamanya, saudara-saudara. Jadi kalau kita bersandar dan berharap kepada manusia, maka sia-sialah adanya, saudara-saudara. Hari ini kita datang kepada yang memiliki kasih itu. Memiliki kasih yang tidak berkesudahan itu. Yaitu siapa? Yaitu dia yang telah mati bagi kita. Dia yang telah berkorban bagi saudara-saudara dan saya. Dia telah habis-habisan saudara-saudara berkorban bagi kita. Itu menunjukkan bahwa kasihnya tidak berkesudahan. Amin. Hari ini kita sekalian yang hadir di tempat ini, kita boleh bersyukur karena kita memiliki kasih Tuhan yang luar biasa. Dan untuk apa kita memiliki kasih Tuhan? Tidak ada jalan lain. Mari kita mau memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan tentu dengan apa? Dengan tubuh kita. Persembahkanlah tubuhmu, kata firman Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, persembahkan kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Persembahkan segenap keberadaan kita untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketika kita masih kuat, mari berusaha supaya nama Tuhan dipermuliakan dengan kekuatan kita, dengan keadaan kita. Dengan keberadaan kita yang masih prima, saudara-saudara, kita mau lakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sekalian. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara, yang harus kita miliki dalam hidup kita. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan ucapan syukur karena kasih-Nya yang tidak berkesudahan itu dilimpahkannya kepada kita, saudara-saudara. Dan kalau kasih-Nya itu dilimpahkannya kepada kita, mari kita bersyukur bukan saja dengan tubuh kita, tapi juga dengan keberadaan kita, dengan milik kita, apa yang kita miliki, saudara-saudara, kekayaan kita, harta kita, apa yang kita punyai, mari persembahkan untuk Tuhan, saudara-saudara. Persembahan yang kita miliki, Tuhan tidak menuntut seberapa banyak kita berikan, tapi seberapa hati kita bersedia untuk memberikannya, saudara-saudara. Nah, hari ini, saudara-saudara, kita mau ambil contoh sebagai seorang perempuan, seorang janda yang miskin. Dia, saudara, memberi hanya 2 peser duit, saudara-saudara, ya.
Ketika Tuhan melihat janda itu, saudara-saudara, maka Tuhan berkenan kepada janda itu. Karena apa? Karena janda itu memberi dengan ketiadaannya. Hari ini, saudara-saudara, Tuhan tidak membutuhkan seberapa banyak kita berkorban dengan harta kita, dengan uang kita, dengan tenaga kita. Tetapi mari, saudara-saudara, kita mau belajar apa yang sudah kita persembahkan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan akan memperhitungkan segala apa yang kita berikan kepada Dia, saudara-saudara. Dengan rasa ucapan syukur, saya percaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita memiliki kasih Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita memiliki kasih Tuhan di dalam hidup kita, maka apa yang kita lakukan dalam hidup kita tidak pernah menjadi takut. Karena kita percaya kasih itu mengalahkan segala ketakutan. Kasih itu mengalahkan segala kekhawatiran. Ketika kita memiliki kasih, maka kasih itu menjadikan kita bangkit, menjadikan kita kuat, saudara-saudara, untuk kita bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki bagi kita sekalian. Firman Tuhan biarlah menjadi bagian dalam hidup kita, saudara-saudara, dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya sekalian. Kita percaya siapapun kita yang hadir, saudara-saudara yang sudah bergabung bersama dalam ibadah online pada pagi menjelang siang hari ini, kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita tutup di dalam doa dan nanti saya minta Pak Ari berdoa buat doa firman Tuhan yang sudah kita nikmati bersama, dan setelah itu nanti kita bersama-sama tutup di dalam doa sapaan dan doa berkat, dan nanti saya akan menaikkan doa sapaan dan doa berkat. Nah, kita angkat dulu satu pujian yang tadi ya, pujian Kau Tuhan yang mengasihiku. Kita nyanyikan pujian ini dan nanti saya persilakan Pak Ari Broto berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saya persilakan Pak Ari Broto berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ya Bapak, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar, yang saat ini telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Ogi Pramanta, dan biarlah firman-Mu ini terus melekat di dalam hati kami, dan memberi kekuatan iman bagi kami, dan kami boleh belajar mengasihi, karena kami telah dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Bapak Pendeta Ogi Pramanta, Kau memberkati keluarganya, dan biarlah Engkau pakai Bapak Ogi dan keluarga untuk terus melayani pekerjaan-Mu dengan lebih heran lagi, demi kemuliaan dan hormat nama Tuhan saja. Kau berikan Bapak Ogi Pramanta, Ibu Ogi, dan keluarga kesehatan, hikmat, dan marifat. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati kami semua yang telah mengikuti ibadah Zoom meeting pada saat ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Pendeta Ari Broto yang sudah berdoa. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwasanya setiap hari Minggu jam 11 kita tetap mengadakan acara ibadah online ya seperti saat ini. Jangan lupa sudah beritahukan teman-teman kita, bukan saja jemaat, bukan saja para pelayan Tuhan, tapi siapapun yang mau bergabung dipersilakan. Karena saat ini merupakan kesempatan yang indah bagi kita untuk kita dapat melakukan ibadah. Karena apa, saudara-saudara? Karena kita tidak punya kesempatan lagi untuk kita bertemu dalam pertemuan ibadah di gereja. Ini merupakan satu kesempatan yang indah yang Tuhan masih izinkan kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan lewat pertemuan ibadah dalam Zoom meeting ini, saudara-saudara. Nah, olehnya biarlah kita sekalian boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, berdoa senantiasa dan terus mengundang Tuhan, dan hadirat Tuhan senantiasa memimpin kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, saudara-saudara, kita berdoa buat ibadah yang sudah ada saat ini. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Bapa buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih, berkati semua hamba-hambamu dimanapun berada, pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati ya Bapa dalam setiap acara ibadah online yang diadakan oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Biarlah banyak menjangkau jiwa dan Tuhan boleh banyak Tuhan orang datang kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati Tuhan juga negara bangsa kami Indonesia. Di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan yang masih berada di negeri yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya tolong pemerintahan Jokowi untuk dapat Tuhan senantiasa menanggulangi keberadaan saat ini ya Bapa. Di mana saat ini Tuhan akibat dari COVID-19, penderitaan, juga kemiskinan dan pengangguran, angka pengangguran semakin bertambah. Tuhan tolong supaya pemerintahan Jokowi dapat Tuhan mengatasi semuanya ini ya Bapa. Terima kasih, kami percaya Tuhan memberkati negara bangsa kami Indonesia, melindungi dari segala kuasa-kuasa si jahat. Orang-orang yang berniat tidak baik dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami bersama-sama hendak mengakhiri ibadah pertemuan Zoom meeting ini. Tuhan pimpin kami, pertemukan kami kembali dalam acara seperti ini pada minggu depan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang angkat kedua belah tanganmu dan arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Dan kiranya berkat anugerah damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa di sorga, di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang di rumah katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dan kita bersama-sama saudara-saudara dapat mengakhiri ibadah ini. Kita bersukacita dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari, tinggal berapa menit lagi? Ya. Kita nyanyi dulu ya, 32 menit. Hidup susah, semua jadi masalah. Datang pada Tuhan, datang padanya. Aku pada diri, waktu diberkati. Bersyukur pada Yesus, terima kasih. Pujilah, haleluya.